berdua lagi deh. Kamu seneng gak sih kalau kita berdua? Enggak, kita bertiga. Oh iya bertiga. Aku tadi belum kenalan. Oh ya udah sekarang kenalan. Oh ya, ada cewek yang di dalam kotak tiket. Ya, kalian semua harus tahu siapakah dia? Silakan. Halo, nama aku Gaby, tapi biasanya dipanggil Gabut, soalnya kerjanya gabut. Iya, paling enak lo ya. Duduk aja di situ nggak mikirin apa-apa. Dikasih yang lucu-lucu, ketawa aja. Pulang dapat honor lo. Saya mau ngasih lihat nih ungger kita yang pertama ya. Kita lihat ungger kita yang pertama. Ini dia. Ibu aku pulang. Ibu di mana? Ibu. Ibu aku takut. Wah, ibunya yang ada di film itu. Serem banget. Halo. Sekali lagi boleh nggak? Saya kan sayang nih, udah make up kayak gini-gini, masa cuma satu. Dua. Abis ini saya lagi ya. Apa? Kan tadi juga di babak awal kamu kan nggak ada, belum kenalan dulu. Kenalan. Kan tadi nggak kenalan dulu ya Allah cakep-cakep jadi kayak gini. Ya biar keluarga nonton ya, biar keluarga lu nonton biar tahu nyari duit susah ini. Oke. Hai semuanya, aku Ashel si pengabdi selatan. Oh nongkrongnya di selatan. Pengabdi selatan, pengabdi Nongkrongnya di selatan. Iya. Oke lah bonus karena kamu make upnya 3 jam. Iya 3 jam dapat sendiri. 2 lah. Oke boleh ya. Dapat 2 stoksa. Iya. Oke, nah sekarang kita akan lihat ungger kita yang kedua. Ini dia ungger kita yang kedua. Oh, 2 kali dia. Udah dibilang nggak boleh jualan di sini. Bu, ini banget sih. Udah yuk, ikut saya ke kantor. Cari nafkah, Iya, Pak. ikut saya ke Saya kantor cari sekarang. nafkah, Ayo. Pak. Kok jadi pedagang? Kirain katanya nyambung dagang, Bu. Bang, Kang Denny nonton? Nonton. Oh, aku nggak nonton, serem Pengabdi soalnya. ketan itu. Kamu punya pengalaman mistis nggak yang berhubungan sama hantu-hantu? Enggak, tapi aku ada pengalaman sama ibu-ibu. Karena tadi kan ngomongin ibu-ibu kan. Oke, nah pengalaman kamu sama ibu apa? Jadi aku baru banget tadi pagi, aku ketemu ibu-ibu yang salah sangka. Jadi dia tuh jutek banget. Jutek banget, aku nyapa, dia nggak nyapa balik. Aku nanya, dia nggak jawab. Emang kenapa? Ternyata dia ibu kota. Iya. Lucu gak? Lucu. Tahu nggak itu namanya apa? Itu namanya comedy storytelling. Ngajarin. Wah, makin songong nih anaknya. Oke lah, angkat aku jadi muridmu. Ya, aku senior. Iya, aku juga senior. Oke, kita lihat ya ungger kita yang ketiga. Ini dia ungger kita yang ketiga. Ada Mbak Dukun. Hai. Hadir. Ya malah ngabsen. Iya ngabsennya gitu ya, repot juga ya, cek sound dulu, make up segala Malah DJ macam. yang ngabsen. Kok DJ yang ngabsen? Itu DJ kan tadi? Iya, enggak, dia tuh maksudnya dia jadi Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun, ada hadir gitu. Oke, langsung kita lihat ungger kita yang keempat. Bantu saya. Saya cuma punya uang kecil. Biar jadi kaya. Gampang. Bisa. Ini mah bukan uang. Ini mah uang. Waduh, ini bukan dukun, Kang fotokopi. Printer. Maksudnya tuh 2.000, jadi uang besar jadi berapa? 4.000. Wah, nanggung amat. Duh, emang ada selembaran 4.000? Kan nggak ada. Oh iya gak ada ya. Kan ada 100.000. Kan bisa Kenapa? double gitu. Tapi aku ngomongin dukun, aku ada cerita lagi soal dukun. Serem banget ini. Ya, gimana? Cerita horor. Jadi aku semalam tidur, tiba-tiba dingin banget. Aku sampai pakai selimut 2 lapis. Oh, ada makhluk halus kali. Ternyata AC-nya 5 PK. AC 5 PK.
Telat ketawanya. Iya. AC 2 PK aja udah dingin loh. Gimana 5? Iya makanya pakai selimut 2 lapis. Iya. Oke lah, nice try. Oke, bagus itu AC 5 PK aku baru denger. Iya. Memang ada AC 5 PK ya? Ada di kamar aku. Iya. Oke, sekarang kita lihat unggar kita yang berikutnya. Ini ada adegan pendek apa? Apakah masih berhubungan sama dukun atau sama si ibu tadi? Kita lihat aja langsung. Ini dia unggar yang ke-5. Waduh, Mbah, ya dukun lagi. Saya datang lagi. Saya udah tahu mau kamu apa. Saya ingin sebuah pusaka, Mbah. Sejenis keris yang bisa buat orang lain jatuh miskin. Chris. Itu mah dia minta bayaran gak sih? Iya, itu kan ya, itu bisa Nagih bikin dia, orang nagih. keluarin duit terus jatuh miskin akhirnya. Iya, nagih. Oke, kita lihat unggar kita yang ke-6. Ini dia. Oh, benar. Nagih. Akhirnya kelar juga. Loh? Duit nih. Saya nikah kau, Mbah Dukun. Dengan putri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Wah, Dukunnya shock nggak sih itu tiba-tiba nih? Itu maksudnya nikah sama orang depannya? iya itu dukunnya pada mau mindahin meja, duduk datang penghulu. Aduh, gue kirain apa gitu ya, ternyata dukunnya dinikahin. Kamu pernah ngeliat dukun kawin nggak? Enggak, kenapa? Nggak pernah ngeliat dukun kawin? Kamu pernah ngeliat dukun kawin nggak? Nggak pernah ngeliat? Aku ngeliat barusan. Itu dukun kawin. Kamu nggak beli kain pocong lagi murah loh, lagi diskon. Di online. iya? Di online. Ada yang iya. Iya, di live. Ada yang tahan tanah, jadi ini kuat. Oh, bagus. Penting ya kayak gitu ya? Ya kan nanti kan kamu mau dibungkusnya rencana mau pakai daun. Oh, emang aku bakal dibungkus? Oh nggak dibungkus ya kamu ya? Iya. Oh langsung dipaket ya? Iya kamu mah kalau kamu kan pakai baju ya rapi ya. Aku mah di bubble wrap. Oh kalau jatuh nggak pecah ya? Iya. Sama ada tulisan fragilnya. Iya. Oh kalau kamu masuk peti. Nama tulisan JNA. Apaan sih JNA? Ya takutnya kalau JNA takut dikira sponsor. Kaget. Lama-lama ngerti kamu ya? Iya. Kan aku senior. Kalau tadi itu namanya jok apa tuh? Kalau kayak dukun gitu jok apa? Jok yang nggak di briefing. Sengaja kita nggak di briefing biar surprise. Jadi pas kita bisa komentarin seperti saat kita melihat pertama kali gitu ya. Oke kita lihat. Ini dia ada unggar yang ke-7. Aduh, habis baterai nih. Ini nih. Oh ngecas. Gua tungguin nih. Ini nggak bisa napas loh, Pak. Aduh dicabut, itu ada pasiennya. Lagian rumah sakit kabel penting keletakan. Gimana ceritanya itu? Kasian banget neneknya, nenek-nenek. Iya. Bukan masalah neneknya nenek-nenek. Itu udah dorongnya berat, main bentar lagi. Siapa itu? Itu artis top loh itu yang di kursi. Iya. Oke, sekarang kita lihat unggar kita yang ke-8. Nah, pesan terakhir apa? Dari tadi nguap mulu. Hah? Apa? Apa minta apa? Lucu. Gitu ngomong. Cuk, sini Cuk. Tuh. Side eye. Di sini, Nek. Ini cucu. Cucu. Oh, dari anak yang itu kali. Cuk, sini Cuk. Ini. Oh, udah tua nih. Udah dateng nih. Mau. Ini mau. Ini udah 2 cucunya. Yang lain kan pada jauh. Cucu. Nenek, maaf lama ini cucunya udah datang.
dot lagi ya? Ya pokoknya susu. Yang penting kan joknya kan susunya. Bukan dotnya, susu. Dia mau minum susu. Ya kan aku nanya, emang bisa pakai dot? Kan udah, oh iya, ompong lagi ya? Hah? Kalau udah Iya tua, kan kalau ompong lagi? kalau udah makin tua itu kan balik lagi ke anak-anak. Begitu. Kayak bapak-bapak kan nih anak cowok. Anak kecil, dewasa, menikah, udah tua, ntar balik lagi ke anak-anak gitu kelakuannya. Anak-anak suka nyusu, dia nyusu lagi. Karena kan minum susunya orang tua jadi untuk menguatkan tulang. Kayak bapak ya? Hah? Kayak bapak. Iya, aku suka minum susu. Kan sehat. Iya. Nah, kita lihat ada ungger yang terakhir. Nah, kita lihat adegannya apa ya? Ini dia ungger kita yang terakhir. Wah, Kami mohon nenek. maaf. Kami sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi takdir berkata lain. Alhamdulillah. Maksudnya dong? Takdir berkata lain. Takdir lain. Takdir mana si takdir sini. Si takdir mana si takdir sini takdir. Lu kan nama lu takdir. Lu tinggal ngomong lain gitu doang. Takdir berkata lain. Tadinya mau bilang takdir lain, jadinya takdir lain. Takdir. Ini kan udah ada namanya takdir. Lu tinggal ngomong lain gitu. Tepuk tangan lu buat ungger kita hari ini. Pokoknya setiap hari tuh kita selalu menyiapkan adegan-adegan pendek di ungger. Iya. Ya, ungger ujungnya ger. Oke, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana, cuman sebentar. Tetap di Tawa Culture. Selamat datang di satu-satunya games di langit dan di bumi yang tidak mencari pemenang, tapi kita mencari yang kalah. Ini dia Ghosting, game show nggak penting. Nggak penting banget nih. Ini nggak penting. Nggak penting banget ya? Tapi ini penting untuk menentukan nanti siapa yang dapat hadiah. Oh gitu. Hadiahnya akan diberikan Saya ke nggak yang mau kalah lagi. Nah, ya, diberikan ke yang kalah. Makanya aku ikut karena ini nggak penting. Oke, sebelumnya nih saya mau ngasih ini dulu. Kalian kesempatan untuk memilih dua benda. Kita belanja dulu ke supermarket. Silakan, troli masuk. Aku semangka. Kamu milih apa? Kamu suka apa? Silakan pilih dua, masing-masing pilih dua. Masing-masing pilih dua. Manunung apa sih sukanya? Anggur. Pilih orang tua. Oh, nah berarti yang diambil anggurnya aja. Sudah. Masing-masing dua. Iya. Karena orang tua harus banyak makan buah. Iya ya kan? dong. Oke. Satu lagi enggak kan? Katanya dua kan masing-masing dua. Anggur ya masing-masing dua. Manunung anggur sama apa? Berdua. Iya, boleh juga. Telur. Oke, udah masing udah dapat ya? Ya. Oke, udah. Nah, kalau udah masing-masing sudah dapat, boleh pilihan kalian taruh sini dulu lah semuanya nih, ditaruh di atas. Oke. Taruh di atasnya udah yang kalian pilih ya. Yang di bawah berarti nggak dipilih ya? Ya. Ya. Oke, silakan ditaruh. Kita kesampingin dulu Kamu ininya. milih tisu juga? Enggak. Pokoknya ntar nih kita akan mainin lagi ya. Baik, sekarang permainannya adalah saya akan membuka fakta. Satu persatu fakta. Fakta yang pertama ini dipastikan faktanya adalah fakta salah satu dari kalian. Ya. Kalian nanti silakan saling menuduh. Kira-kira ini faktanya siapa? Cocoknya kejadian ini terjadi sama siapa? Ya. Setelah itu saya akan kasih kesempatan kalian untuk menentukan pilihan. Menurut kalian siapa yang kalian curigai? Oke. Oke, fakta yang pertama. Di antara kalian ternyata ada yang pernah kebakar gara-gara kembang api. Nah, tangannya pernah kebakar gara-gara kembang api. Menurut Manunung siapa? Menurut Manunung siapa? Buka-buka. Siapa? Oh, Brevi. Nggak mungkin. Karena nih, Bersih, pasti anak nakal nih, pasti bakal mainan anak kembang api. Menurut lu? Hubungannya itu ada kembang api si Brev ini. Kalau tahun baru. Menurut aku, Mami. Siapa? Mami. Mami, kenapa lu curiga Mami Mungkin main kembang orang api? faktanya Mami mungkin orang pertama langsung. Iya. Secara psikologis dia menuduh orang. Iya. Menurut kamu? Apa ya? Siapa? Mami. Mami. Mana nggak ada bekas kembang api? Mulus. Mami nunjuk pertama. Tato ada gue. Oke. Menurut lu siapa, Brev? Mami lagi. Oh, emang nih mama
kecilnya menurut lu main kembang api bersih apa? tuh, bersih. Kalau kebakaran enggak? Sementara apa pembelaannya yakinin kalau itu bukan mami. Bukan aku, jelas bukan, nggak mungkin aku main kembang api, nggak pernah. Maling mana pernah ngaku sama dia maling, nyata. Iya, aduh. Dara, kembang api itu ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Oh iya, Setiap tahun baru pasti menyalakan kembang api dia. Pekerjaannya. Itu kan sekarang udah gede, katanya ini kan faktanya pas kecil ya. Iya, mantan ini waktu kecil. Jodoh kamu. Waktu kecil tangannya pernah terbakar gara-gara main kembang api. Buka jaket kamu. Oke. Buka jaket kamu. Oke, silakan masing-masing ambil satu, tentukan pilihan. Ambil satu terserah gitu. Iya. Ya. Oke, silakan. Mami, menurut Mami siapa yang masa kecilnya main kembang api? Woi. Raffi, lu dituduh sama Mami. Aku konsisten orangnya. Lu siapa? Menurut lu siapa? Nih. Oh, Mami. Bara. Abel dulu. Adel, menurut lu siapa, Bel? Oke. Oke. Karena dia nggak mau buka jaket. Oh. Sini aja. Mami Biar nggak terpilih kena dua. ini. Sakit Ya. nanti. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Di antara kalian, ternyata ada yang pernah, kalau naik pesawat pasti semuanya pernah naik pesawat. Tapi di antara kalian ternyata ada yang pernah naik pesawat perang. Naik pesawat perang. Pesawat perang. Di antara kalian nih. Nih Salah dong. satu pernah naik pesawat perang. Kenapa kalau Afghanistan pernah naik pesawat perang? Iya dong. Saya bukan masyarakat biasa ini. Oke. Siapa, Mami? Bara. Paling dulu. Yang lain gimana? Yang lain? Kalian harus saling mempengaruhi loh. Karena siapa yang Dia ya, Madi. yang Dia, banyak dia. yang banyak ininya nanti yang akan dapat sesuatu. Ini bara. Ya jaketnya aja perang. Lu jangan mau, lu harus bisa pengaruhi orang lain juga. Enggak, gue Brevi. Oh, menurut lu Brevi? Brevi, karena dia mungkin pekerjaan kalau dapat kota yang jauh biasanya kalau nggak ada penerbangan lain biasa kliennya gini. Ya udah, ada ini angkatan udara langsung. Oh, ada nih pesawat perang gitu. Iya. Ya lagian pesawat perang juga agak Itu dia. penumpang kali. Nah, tapi dia pernah naik pesawat perang. Pesawat perang itu kan macam-macam tuh, misalnya angkatan udara kan Angkatan TNI itu udara. yang ada tuh yang gede tuh. Ya. Hercules. Hercules itu kemarin nih Boleh. Nah ini pernah nih, ini gue yakin nih Brevi nih. Ini. Ya, lu pengaruhin yang lain buat itu dia. Kamu. Oke, langsung ambil. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3. Bara. Abel mah terserah, yang penting ikut-ikutan aja dia. Wow. Ini nih. Sasarannya dua-duanya sama kan? Oke, Mami sama Bravi sama 2 itu sementara potensi kalah. Karena lu di part yang udah ngemilih lu nih. Ini fakta terakhir, lu harus bisa pengaruhin orang lain. Oke. Salah satu dari kalian ternyata pernah dibotakin. Waktu kecil ini dibotakin kita wajar, tapi ini penyebabnya yang unik. Pernah dibotakin waktu kecil gara-gara bisulan. Bisulannya segede kepala. Di antara kalian nih, pernah ada yang bisulan segede kepala. Sampai palanya dibotakin. Bukan bisa. Ah. Ini di. Menurut Ini kan siapa? batu orang. Menurut kamu siapa yang bisulan segede Kalau kepala? ada Sule, aku jawab Sule sih. Parah. Berapa menurut lu di antara ini yang suka yang pernah bisulan segede kepala siapa? Bara nggak mungkin sih. Dia sendiri sih, dia sendiri. Mungkin masih gede pahala. Kok bisulan barang kamu semua orang pernah bisulan. Gede pahala. Gede pahala gimana? Bisulan segede kepala. Kayak helm dong. Sampai dia dibotakin kepalanya. Brevi sih gua Brevi. Pasti beda banget. Brevi. Lu dari tadi Karena bekasnya masih ada ini, bekasnya masih yang Wah, Iya, menurut Abel. Abel. Kenapa dia bisulan? kelihatan kalau kecilnya pernah bisulan tuh betakin. Harusnya Oh dia iya, aja. ini Dia ada ini sedikit Abel. botakin tuh. Berarti kita bertiga Abel ya? Abel. Oke, langsung. Oke. Tar dulu, ini belum selesai. Abel belum ngasih pembelaan. Ayo Abel. Abel. Mereka pilih aku karena aku masih kosong. Hah? Tapi mereka curiga kamu bisul. Iya. Gak ada bisul, aku mah bersih. Ya
sekarang kan nggak ada, udah dibotakin. Kan hilang waktu bisulannya. kecil, nak. Waktu kecil mama aku rajin mandiin aku. Aku tuh juga suka mandi ya, pernah bisulan. Semua orang pernah Masuk sini jangan lewat, jangan soal. Kecuali Sule. Sule itu emang nggak pernah mandi, makanya bisulan terus. Oke, udah bulat kira-kira siapa? Abel. Abel, kamu bela diri. Gimana mau bela diri? Aku nggak bisulan beneran. Kamu kan nggak inget kecilmu kalau bisulan. Kamu senang makan telur nggak waktu kecil? Nah, seneng kan telur? Enggak. Seneng gitu loh. Sekarang senang makan telur nggak? Dari kecil sampai sekarang nggak? Ah, ini namanya bohong, berarti dia fitnahnya nggak mau di ini, berarti dia ini. Oh iya. Oke. Oh iya, dia tahu kalau orang makan telur itu kan pasti bisulan, makanya dia bilang aku nggak suka telur. Iya, nggak mau ngaku ini Oke, orangnya. silakan tunjukkan pilihan. Siapa menurut kalian yang waktu kecil Langsung. pernah dibotakin gara-gara bisulan sekepala? Bisulnya di mana? Oh, di situ tuh bisulnya. Oke. Oke, ya. Oh, ada satu fakta bonus ya. Fakta bonus di antara kalian pernah jadi gembala kambing. Jadi pernah ngembalain kambing sehari bisa 200 ekor. Ini udah. Ini udah. Udah. Apa? Langsung. Ini. Tapi kambing sih identik Dulu kampungnya di nih. mana? Kampungnya di mana, Bang? Nggak ada Jakarta bang, Jakarta. Nggak ada. Nggak ada ini kampungnya Jakarta. Jakartanya jauh daerah Pik yang sekarang. Kecil di mana kecil? Aku kecil. Oh di Solo. Solo. Kecil di mana? Jakarta. Jakarta. Kecil di mana? Afghanistan. Nggak ada urusan. Saya apakah perang apa kambing yang mana ini? Iya iya. Namanya juga. Tadi perang, Di sekarang Afghanistan banyak rumput nggak? Ya. Banyak rumput nggak? banyak rumput justru di Indonesia daripada Afghanistan. Afghanistan di sini batu semua. Oh, Makanya batu mungkin. bara. Oh. Nah, itu Makan dia. apa? Tapi yang Kambing kalau nggak ada identik rumput. orang-orang itu kan makannya kambing ya? Kambing. Iya. Nah, di sana pada gembala. Kambing. Oh, banyak yang pakai sorban-sorban itu pada gembala kambing. Yang kayak di film-film ya. Itu Arab. Arab. Kalau Afghanistan Lu sapi. apa? Lu Arab apa? Afghanistan bukan Arab. Arab sayang. Maksa dia, maksa. Maksa. Ayo, ini makan mempengaruhi. Ini strategi bagaimana kalian mempengaruhi orang lain agar yang kena hukumannya orang lain. Sementara potensi Solo ya. hukuman kena. Ini dua-duanya Jakarta nggak mungkin. Ya. Ini Solo sih aku. Ada lagunya. Saya ini di kendala sapi. Itu dia. Makanya. Saya. Gue yang di gembala. Malah sapinya yang ngajak main. Sapinya yang gembala gue. Yakinin yang lain untuk nyoblos siapa ini? Aku sih Mami. Terserah, aku kamu. Siapa? Udah kalah gue ini. Barat tertuduh. Siapa? Siapa? Brevi, ayo. Siapa? Cuma gue ini dimanapun gue udah kalah ini. Udah ini, nih. Tertuduh bareng. Aku kan akhirnya. Oke. Berarti Bara kena fitnah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain 3, 2. Bara, kamu akan dapat hadiah. Ya. Saya sebelum ngasih hadiahnya ke Hadiahnya Bara, kambing. sebelum ngasih hadiah kita buka fakta yang sebenarnya ya. Fakta yang pertama, tadi ada yang punya fakta tangannya pernah kebakar gara-gara main kembang api. Yang merasa tangannya pernah terbakar waktu main kembang api di masa kecil, angkat tangan. Coba ceritain kejadiannya. Bandel. Kejadiannya lagi main kembang api terus kena tangan dah. Nah, itu doang. Itu doang. Gitu emang kayak gitu. Sangat tidak TV sekali ya. Nah, TV itu di mana? Di Di rumah. Di Yang rumah. kenain kakak aku. Oh, habis kembang api yang baru banget habis yang mesti nyala. Kembang api yang dipegang, yang Bekasnya di mana? Iya, yang kawat kan. Udah nggak ada sih. Yang kebakar. Kebakar loh. Kebakar kulit tuh kalau kebakar seumur hidup ada bekasnya pasti. Ini Nggak kebakar apa kebakaran kamu? semua, cuma kebakar kecil. Oke, itu berarti sama kakak kamu saat itu kamu nangis kejer. Nangis. Oh. Iya. Coba ada fakta yang lebih menarik lagi nggak? Ada tadi tapi nggak jadi dikasih. Apa itu coba apa? Pernah pipisin belalang. Pipisin belalang. Maksudnya gimana? Lagi camping, terus kan pipisnya kan di rumput. Aku Ah, pipisin terus? belalang. Ah, Dede harusnya ngasih itu tuh. Tahu nggak sekarang belalangnya jadi tapi? Tapi kalau tadi urusannya pipis pasti aku semua. Gak mungkin
Oke, fakta yang kedua. Di antara kalian tadi ada yang pernah naik pesawat perang. Yang pernah naik pesawat perang, kamu duga dia. Kamu nebak? Aduh, feeling aku Mami Nunung lagi. Nah, yang pernah naik pesawat perang, angkat tangan. Wah, coba ceritain dong. Perang kemana nih? Enggak. Waktu itu kan pertama kali gue mau diajak off air di Timur Timur. Oke, waduh. Naik pesawat seneng banget gue. Tuh udah 1 minggu tuh gak bisa tidur karena mau ngebayangin naik pesawat itu kayak apa. Pertama kalinya? Ya pertama kalinya. Naik di Surabaya itu. Terus kita berangkat ke Juanda. Pesawat Hercules. Ya kan, Yang gak ada tempat duduknya. Karena memang kita tujuannya menghibur yang lagi kemarin lagi perang-perang gitu loh. Kita daerah main kayak di konflik. barat ya daerah konflik gitu. Oh, kirain yang udah, wah seneng nih pesawat komersil nih. Yang gue nangis terus kata almarhum Mas Budi bisa menimur ya bisa diam gak kamu dia juga stres wajib militer. Yang duduknya ada depan gini ya. terus kayak apa ranjau apa bukan ranjau apa ya kayak Rancer-rancer gitu loh Iya, duduk iya. di Karena sini. emang itu kan untuk bawa makanan. Terus kita terus- turun gitu dikasih pil segini loh, obat tuh putih segini, biar buat gak apa? digigit untuk malaria. Oh, malaria. Iya. Oh, iya. Tadi adalah siapa di antara yang pernah dibotakin kepalanya karena bisulan? Segede kepala. Angkat tangan. Gak pasti dia kan. Enggak segede kepala, Bang. Ini segede kepala. Maksudnya di kepala banyak. Oh, di kepala. Oh. Gimana ceritanya kejadiannya? Dulu sampai sekarang suka banget makan telur. Tadi bener tuh Bang Denny. Suka banget makan telur. Terus karena masih kecil mungkin hormonnya kurang ini ya. Jadi bisunya banyak satu pala sampai dia harus dibotakin. Satu kepala bukan segede kepala. Lu gimana? Lu coba. Oh, bisulan. Iya, iya. Oke, iya. Oke, berarti udah tahu ya. Nah, tadi tuh fakta yang terakhir yang gembalain kambing 200 ekor. Gitu dia. Aku udah tahu kamu. Ini gimana kan susah itu. Gampang Kambing gitu 200 mah kalau ekor. diatur sono 200 sampai 500 pun pernah. Lu gimana yang jagainnya? Enggak, gampang aku sama kakakku. Jadi kita bedanya cuma 2 tahun. Oke. Aku sama kakakku. Di kampung aku itu, di kabupaten tuh, setiap kampung, tiap rumah tuh punya kambing, punya domba, itu. Tapi kalau setiap hari tuh ada gilirannya. Misalnya sehari ini rumah aku, minggu depan rumah siapa tuh seminggu full bawa kambing, bawa domba tuh ke gunung. Oh, Jadi- kambingnya tuh punya tetangga-tetangga gabung. Gabung semua Oh, gitu. dari kampung aku tuh digabung semua terus bawa dari pagi sampai malam baru balik lagi ke rumah. Oh, bawa di ini. Mereka Iya. kita ikutin jalur, kita yang penting ngejagain gitu. Iya, sampai tai-tainya tai-tainya pun kita ini Beresin. ambil terus bawa ke rumah. Oh, terus bikin Karena boba, itu bikin di boba. musim salju. Enggak. Itu bermanfaat nanti kalau kita bakar-bakar di musim winter, musim salju itu sangat gampang buat dibakar. Jadi itu nanti manfaatnya dari bulan panas, dari musim panas nanti kan musim dingin. Oh, itu ada manfaatnya. Dekat rumah gue banyak kepungut tidak? Ayo sekarang. Lumayan. Oke, ya. Bisa jual lagi itu sekarang. Kita lihat ternyata yang banyak di vote adalah Bara. Pengen tahu hadiahnya apa buat Bara? Silakan yang tadi udah kita pilih. Mami masukin yang Mami pilih tadi mana, Mam? Anggur. Anggur. Ini ya. Oke, iya. Telur. Mami Ini ambil telurnya telur. nggak usah ya, Mi. Please, Mi. Tolong, telurnya nggak usah. Udah. Nah, karena Mami menang, Mami boleh milih sayuran. Ah. Ada sayuran. Ah, jangan, Bang. Pare. Itu Oh, aja. pare. Nah, ini kan ini penyeimbangnya. Jadi ada Ah, ini serat. improvisasi Ada serat. sendiri nih. Tuh, kita kasih. Oke. Berikutnya tadi siapa? Kamu milih Saya apa? udah sendawa-sendawa sekarang. Semangka sama susu. Semangka. Kamu pilih apa, Brevi? Masukin silakan. Nih, Nih. jeruk. Oke. Watermelon. Oke. Watermelon, melon. Oh, kamu pilih sama susu ya? Iya. Oke, susu masuk. Oke, ini semangkanya masuk ya. Oh, tambahin air ya. Set. Oke. Wortel gitu nggak jadi? Oh, wortel tadi. Bertedia. Oh, ya kamu pilihan boleh masuk. Ngingetin. Wortel sama Jangan jeruk. ya harusnya. Wortel sama jeruk. Abel, Tapi ini penambah Abel sih. penyegar ini, wortel sama jeruk. Wow. Tuh enak itu. Aduh, jadi kayak cincau ya. Oke. Kemarin saya di waxing, hari ini saya bantu deh. Ya ada kamu yang nuangin sendiri lah. Kok kayak bau kabel kebakaran.
Cari bahan. Oke, antrian pertama tolong. Lo kan ada acara masak sambil ini dong, kayak lo sambil review bro, sambil review. Oh, Bara gue paling suka lo kalau review minuman. 1, 2, 3. Oh, udah cukup udah. Iya. Gimana rasanya? Orang Korea kalau minum ini kayak orang Jepang ya. Shima. Rasanya apa rasanya? Rasanya bau telurnya lumayan strong. Oke. Tapi tetap enak sih. Woi. Oke, nanti kita lanjut lagi tetap di Tawa Culture. Tawa Culture. Gimana sih ini kita mau syuting nih konten-konten? Kaget, paling mau kesini udah tutup warungnya. Ya, jangan tutup dulu dong. Ntar kita ngonten di mana nih? Konten apaan? Jangan malam-malam kesini Mas Mbak. Di sini mah banyak hantunya. Justru Pas. pas. Kita nih konten kreator misteri. Horor. Emang orang-orang nyari duit, kita kerja nyari setan. Emang iya? Iya. Nyari-nyari setan. Iya, emang. Di sini banyak kejadian horor di daerah sini. Boleh, Mbak. Iya, saya punya. Mau Mbak ceritain sambil saya rekam Saya ya? ceritain ya. Nah, Lumayan lihatnya gue kemana? dapet konten. Lihatnya mana? Iya, kesini Sini. Mbak. Halo Mbak Lala. Mbak, munduran aja Mbak. Ini canggih, ada teknologi. Iya, nih. Ada teknologi yang namanya Zoom Mbak. Saya gini-gini aja Mbak, diam aja. Mbak, katanya di warungnya sempat ada kejadian mistis, kejadian horor. Itu kejadian seperti apa Mbak? Iya, di warung saya sering ada kejadian horor. Kayak gimana Mbak kejadiannya Mbak? Gini Mas Mbak, kemarin kan saya mau masak nasi di Magic Jar. Aduh. Saya masukin beras, saya masukin air, saya tutup. Tahu nggak? 30 menit kemudian airnya hilang. Hilang. Kat. Itu bukan horor, nasi lu matang. Gimana sih? Saya masukin beras, saya masukin air 30 menit hilang. Horor itu Mas. Banyak setan. Udah nggak apa-apa di sini. Ada apa? Serius ada setan? Banyak, ngeri, jangan di sini, ay. Mengerikan tahu, makanya saya tutup cepet ini. Tadi saya baru buka jam 6 sore, ini saya tutup jam 7. Baru bukanya cuma sejam, tapi bagus. Bel, jadi kita udah dapat spot ini untuk bikin konten-konten mistis kita. Iya. Ya, udah sekarang kamu opening aja. Oh, bisa nyala dia. Oh, gitu nyala udah. Ini udah di sini aja. Kamu opening, kamu cerita kalau di sini banyak setan ya. Halo guys, hari ini kita lagi di set. Di Tawa set Culture. di salah satu desa. Di salah satu desa namanya Desa Tawa Setan. Hari ini Katanya di sini banyak setan, banyak katanya hantu. di sini banyak setan, banyak hantu, banyak pocong, banyak uya-kuya. Uya-kuya setan bukan? Bukan, itu bukan. Kuyang. Oh ya kuyang lagi kuyang. Kuyang. Oke. Nah, ntar pas ada setannya kita akan cari lagi. Waduh, siapa tuh? Ada setan. Opening. Ada setan cantik guys. Hai. Mau kemana Neng? Saya mau pergi dari Jakarta. Aduh, Kemana setannya sih malam-malam gini? susah nyari kerjaan halal di Jakarta sekarang bang. Yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Emang mau kemana? Saya tuh si manis jembatan Antasari. Saya capek sebenarnya jadi hantu. Oh, kamu hantu? Opening. Bapak, ini kita konten kreator mistis. Ajak ngobrol. Udah berapa lama jadi hantu? Aduh, sorry. Bukan ke dia, kalau lu yang make. Sorry, aku ada golden rules, jadi nggak bisa asal video-video ini, nggak bisa asal foto. Iya, enggak, Tapi Mbak, kok gini, kamu Mbak. cantik banget sih, beneran setan bukan? Iya, sebenarnya semasa hidup aku tuh dulu artis. Artis, kamu matinya kenapa? Aku serangan jantung. Serangan Kecapean tapil. Kecapean? Enggak, karena gara-gara sutradaranya ngomong action. Aku selalu kaget. Oh, mati kaget. Iya, kadang belum siap juga action. Gitu. Terus mati? Iya, aku shock. Terus jadi hantu? Jadi hantu tapi aku nggak bisa ngelanjutin jadi artis. Ya udahlah, akhirnya. Udah Mbak, gini aja Mbak. Kita ini konten kreator misteri. Betul. Mbak, syuting konten sama kita. Kita nggak ngomong action kok. Iya, kita nggak ngomong action kok. Nanti matinya 2
kalau udah waktu hidup denger Aksan mati, ntar sekarang saya bilang Aksan hidup lagi. Jangan dong. Sebenarnya aku udah kurang pede sih jadi artis, tapi aku punya kembaran. Aku punya kembaran lah pokoknya. Setan juga, Mbak? Iya, bisa dibilang mami-mamian lah di dunia persetanan ini. Iya. Udahlah, nggak apa-apa nih. Ini cewek ini aja cakep, kembarannya pasti cakep. Nah, benar. Udah, Mbak, gini aja, Mbak. Hubungi kembarannya, biar saya syuting sama kembarannya. Boleh. Biasa kita pakai intuisi manggilnya. Oh, bisa dipanggil? Coba aku panggil ya. Serigala kembaran. Bisa langsung kembaran. Serem ya, Bang? Nah, ini dia kembaran aku. Rina, Aku Rina. aku Darsi. Kembar kan namanya. Rina sama Darsi. Enggak, di mananya yang kembar ya? Maaf ya, Mbak ya. Ini emang kembar, Mbak. Kembar. Rambutnya doang kan, cantik banget. Iya. Kembar kembung. Mbak, maaf Mbak ya. Ini kita nih konten kreator misteri. Kamu ajakin dia mau ikut syuting bareng kita, nggak ada honornya. Kamu mau tahu meninggal saya? Kenapa? Kamu mati kenapa, Mbak? Stres saya. Ceritain. Beberapa puluh tahun nyari pinggang nggak ketemu. Oh, dari pundak langsung kaki ya, Mbak? Iya. Kepala, pundak langsung kaki. Mbak, ikut syuting bareng kita aja. Iya, boleh. Kita nih konten kreator setan. Udah beberapa episode konten kita nggak ada view-nya karena kita nggak ada setannya. Boleh nih, menjual banget nih pasti. Ya. Menjual banget. Ya udah, aku lanjut dulu ya. Ya udah. Ini tolong lanjutin Hati-hati perjuangan ya. aku sini ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan lewat di tempat yang angker-angker ya. Setan. Ya kan dia udah setan. Tapi penakut. Bapak ini sabar banget ya. Lawan setan kok bentang-bentang. Setan ketemu setan paling ngobrol, Mbak. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Makasih ya. Nah, Mbak, langsung opening. Mbak, kita pengen bikin syuting. Jadi ceritanya, Mbak lagi ngeganggu dia nih. Dia lagi uji nyali, tiba-tiba hantunya datang, nanti dia ketakutan. Udah cukup begitu aja. Oke. Guys, kita sekarang saya akan uji nyali. Sini ada. Aduh. Saya merasakan nafas-nafas. Ayo tebak, aku habis makan. Niup. Tebak habis makan apa? Kok jadi gitu kontennya? Nih, ntar ada honornya berapa? Ngomongin honornya berapa itu? Mas, Hah? saya asal dikasih permen aja udah. Udah seneng. Enggak ada manajemennya apa enggak? Ya, saya punya manajemen dong. Ini gimana sih? Masih di sini aja. Aduh. Jangan ganggu ya. Oh, jangan ganggu. Ini lagi syuting ini. Aku dari EAS. Iya, ES. Iya, agensi. Iya. Ini manajernya, Mbak. Betul. Mas dari mana? Saya ini dari konten kreator. Kenapa? Loh, orang gatal masa saya garuk muka situ? Ini dari mana, Mas? Saya kan konten kreator misteri. Nggak bisa sembarangan, Mas. Ada budgetnya loh. Ini. Saya ini artis termahal. Enggak, lu paling murah. Gimana sih? Paling murah. Oh, dari semua stok setannya ini paling murah. Ini paling murah. Emang ada setan apa aja punya stok? Macem-macem. Ada Genderuwo ada? Genderuwo ada, pocong ada. Cuman pocong udah nggak aku kasih sekarang. Pernah acara TV minta ke aku, ya terus yang pakai lilin itu disemak-semak. Pocong kan nakutin. Lilinnya jatuh, kebakar. Dia kan bisa terbang masih situ. Mati 2 kali. Oh, udah pocong. Betul. Mati kebakar. Iya. Udahlah. Apa sih? Ini bulu dada. Wih. Bulu dada aku rontok ini ya. Kamu ini ya. Bulu dada ini. Dada, tempatnya di dada. Tadi nongolnya sampai ke sini. Oh, ini ya. Keringetan, Mas. Oh, keringetan. Iya, pindah-pindah. Itu. Ya udah, Mas. Mau pakai dia? Ini berarti termasuk kategorinya hantu apa ya? Ini tuh nggak nyampe 1,5. Murah banget, terus berapa?
Apa yang penting kan stripping. Oh iya. Ini lebih ke kuntilanak atau wewe gombel? Ini perpaduan, Mas. Perpaduan antara kuntilanak sama genderuwo. Kawinan silang. Oh, hasil ekstra. Iya, hasil ekstra. Betul. Iya. Mau diapain aja ini bebas, Mas. Mau diapain aja bebas. Lu nggak apa-apa, aku agensi kamu loh. Mas dari tadi pas ketemu sama dia nyaman? Oh iya, saya ngobrol aja sih. Oh biasa? Oh berarti dia lagi sadar, Mas. Biasanya kalau nggak sadar, itu baunya tuh enggak. Iya. Ya namanya setan. Iya. Iya kan. Iya. Harganya ini biasa 2,5 juta. Per jam atau per apa, Mas? Per episode hitungannya atau per jam? Persin. Oh, persin. Iya. Persin. Itu buat apanya, Mas? Ini biar dia takut. Ini buat emas. Gitu. Oh, saya yang pakai. Kalau dia ngamuk, giniin aja. Gitu. Dia tuh sering kesurupan. Ini setan. Orang kemasukan setan kesurupan. Ya, setan kesurupan kemasukan apa? Loh, kemasukan temennya, Mas. Kemasukan temennya. Iya. Oh, pada reoni ya? Betul. Nah, ini Mas ya, lihat keahlian dia, Mas ya. Oh, bisa. Oh, bisa. Diri. Kamu tidur. Diri. Nah, ini dikendalikannya sama ini. Ini kalau ini disentil, dia teriak, Mas. Belum. Masih di sini. Gitu. Nah, ini Mas. Ini 2,5 juta, sama ini 4 juta. Ini 2,5 juta. Mahal Sama banget ya? ini 4 juta. 4 juta. Agensi apa jualan? Sekarang itu alat-alatnya. Iya. Agensi lo jualan. Penghasilannya bukan dari nyewain setan. Iya. Dagang alat. Nah, ini kembangnya Mas. Kalau ngamuk, tidurin, piting, taburin. Itu dia diem. Itu diem. Karena itu makanannya. Percaya mereka kuat minting aku? Kamu aja nggak kuat minting aku? Bisa. Mana? Bau kali ya. Ini satu-satunya setan yang berat ini doang Mas. Gitu. Ayo Mas, syuting aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi Kalau buat ekstra saya. Jangan sering-sering Thomas. Mas kalau butuh ekstra boleh Mas. Oh, aku juga setan. oh, ini jenis apa ini? Iya. Tuyul. Oh, tuyul. Oh, ya udah sekalian aja biar paket lah. Tapi aku jangan ada yang dialog, capek ah. Ya, yang lewat-lewat aja ekstra. Oke. Bisa. Karena ini kameranya bisa nangkep nih Mas malu-malu halus. Oke. Siap? Action. Kenapa orang tuamu meninggal? Sakit. Kamu nanya dia kenapa kamu meninggalnya kenapa dulunya? Dia itu meninggalnya kelilit hutang, Mas. Iya. Jadi nih hutang nih, kelilit gini, Mas. Kelilit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gitu. Iya. Stroke doang, Mas. Kelilit sama stroke hutang. Gitu, Mas. Iya. Usia berapa sekarang? Sweet Seventeen. 60 dong. 60 umurnya. Iya. 17. Kenapa jadi 60? Iya. 60 Swida. Oh, Swida tuh 60. Dia meninggal. Yang dibunuh ini. Yang dibunuh ini, No. Nunung lalu kesal bunuh Denny dan Abe. Ngapain gua? Lu kesal sama gua? Kesal sama gua? Ini baca. Enak zaman sekarang pada ini. Ya ngapain gua? Emang gua cocok dibunuh? Kan dia udah mati. Ya. Nah, banyak ngomong. Hah? Dia mati? Jangan ditangkap. Keinjak dia. Maaf. Aduh. Oh iya, gak usah Nah, ini gimana nih briefingnya nih? Evaluasi yang kemarin kan udah beberapa episode pakai rating meter. Menurut kamu gimana?
Menurut aku kan kita udah 4 episode nih yang acara YTTA ini. Pengennya tuh kita talk show-nya sedih-sedihan. Pengennya sedih-sedihan karena kan 3 episode sebelumnya kan belum ada tuh yang sedih-sedihan. Ya kan? Jadi aku pengen Mami berusaha untuk bersedih-sedih. Kalau disuruh itu kan susahnya. Lagian tadi disuruh lo. Karena ini Orang mah surprise. ini ada rating meter memberi Oh, iya. ratingnya live langsung. Langsung kelihatan kalau rating misalnya bagus, penontonnya rating naik dikit, tuh. Serius? Serius, Mami terserah mau jungkir balik mau. Iya dah, nangis sama jungkir balik. Pokoknya harus nangis biar ratingnya naik terus. Nah terus Kak Marion ikut-ikutan nangis juga karena kan sesama Aku perempuan ikut nih. nangis? Iya. Oh, jadi menunjukkan rasa iba, compassion gitu. Tuh, jadi sesama wanita harus saling ikut nangis. Aku bisa. Lagian kalau emang kita mau nyari nangis, lu kenapa bikin talk show? Mendingan bikin baksos. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya kan di acara ini aja makanya beda. Oke lah, kita ngerti Pak. Kita paham. Oke. Oke ya, aman ya. Ini siap-siap di belakang, nanti kita invite. Nanti kita invite, ayo Mami. Oke, Marion. Ayo Mi. Ngumpet situ dulu ya Mi. Iya. Nah, di situ ada kursi yang udah kita bikin dari beton. Kang Denny sebelah sini. Oh, oke. Lala di pojok ini. Nah, buat bintang tamu kan nanti. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini dia program talk show satu-satunya di bumi dan di langit. Yang share ratingnya langsung bisa kelihatan. Ini dia YTTA yang talk show aja. Di sini semuanya gimmick. Nggak usah diomongin, ini mah beneran kalau Kan di talk ceritain, show. kirain konsepnya biar penonton tuh lebih tahu aslinya artis-artis itu gimmick semua. Gitu ya. Iya. Yaudah, ini kita punya bintang tamu spesial yang kita dari beliau kita bisa dapat banyak pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Dia sudah banyak pengalaman hidupnya. Oke. Suka senang semua sudah dilewati. Betul. Langsung kita berikan tepuk pramuka untuk Mami Nunung. Kapan ya? Udah lama banget ya, Mam ya? Lama sih. Iya. Iya, tadi Iya. jadi hantu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nangis. Langsung nangis. Oh, ditanya ngomong nangis gimana sih? Nangis. Enggak Iya. lah, ngapain nangis? Jadi- Kita harus happy dong. Kita Ini harus pertanyaannya happy. sih langsung aja kita di sini. Iya. Karena penonton kan lihat di sini langsung ada ratingnya Mami. Mami keluar rating naik tuh. Ya ampun. Tuh kan? Ya ampun. Iya. Lanjut Mi nangis. Iya. Jadi Nangis, Mami. sekarang Nangisnya gitu. cicilan sebulan berapa, Mam? Masih 15 juta. Ya ketawa turun. Kalau ketawa Naik. Masih 15. Tapi aman kok. udah aman ya. Aman. Makan bisnis sekarang restoran aja udah. Alhamdulillah. Restoran Mami Alhamdulillah. penuh terus loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa lu yang nangis? Kan disuruh ikut nangis. Enggak lu kalau ke Cibodas baru lu ikut. Oh ya. Ya. Mam, jadi Mami tuh membangun bisnis baru yang sekarang tentang Mami itu bisnis bareng sama Mas Katanya Vicky sakit. Prasetyo. Sama Mas Nanang, apa yang anak baik deh gitu. Oh, jadi sama Mas Vicky, Vicky Mas Prasetyo Nanang sama juga. Mami. Iya. Itu restoran. Restoran. Ayam panggang Mami Turun. Turun Kalau gitu, kok turun Mami nangis lagi Mi. Mami, apa sih titik terendah di hidup Mami? Titik terendah saya ya memang saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Pada saat saya didiagnosa kena sakit itu, saya benar-benar lagi nggak ada apa-apa. Bagus, Mam. Naik terus, Mam. Mami nggak usah nengok. Jangan nengok dong Mi, padahal udah Mami nggak bagus. usah nengok. Mami lagi di close up kelihatan pas nengok. Jadi, tapi ini serius ya. Ini beneran sedih. Tapi ternyata Allah tuh mengirimkan orang banyak banget untuk menolong pada saat saya mengalami hal paling titik terendah. Titik terendah saya. Oke, siapa aja Mam yang selalu Banyak banget.
banyak banget dari artis tanpa saya harus memohon mereka dengan sukarela menolong saya, dan memang saat itu aku membutuhkan bantuan. Mami nggak usah. Kurang satu tinggi. Berarti harus pembahasannya harus lebih bagus lagi, apa lagi? Ya, tapi memang benar Den. Turun. Karena Mami orang baik. Iya. Jadi orang-orang yang bantuan juga datang sebegitu mudah. Orang semua ngomong memang mungkin karena Mami orang baik itu semua memang ngomong gitu, karena memang aku nggak pernah jahat sama orang. Iya. Jahat sama orang, dan hidupku itu dari kecil memang buat keluarga sampai detik ini. Berarti support system Gitu loh. nomor satu Mami pasti keluarga. Keluarga saya tuh kadang-kadang rela nggak pegang duit, rela nggak makan ya istilahnya. Yang penting pokoknya keluarga saya sehat, makan, dan bisa sekolah sampai selesai. Mami mau aku injok dulu kakinya biar nangis lagi nggak? Mulai turun Mami. Nangis. Gini, badan saya lagi capek-capek. Saya tak tengkurap kalian gini. Jangan dong. Oh jadi buat Mami itu keluarga segalanya. Keluarga saya segalanya. Nah ada seseorang yang selalu ada kapanpun untuk Mami. Yang mendampingi Mami dalam kondisi apapun. Kita punya tayangan video. Kita lihat, ini dia. Aku ingat janji kamu pada saat kamu pertama kali ketemu aku. Kamu bilang bahwa kalau kamu mau jadi istri aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma pikiran dan tenaga. Kamu jangan tinggalin aku, tetap dampingin aku sampai tuntas ya sama aku. Aku masih butuh kamu. Kamu nih wanita yang paling kuat yang pernah saya kenal. Jadi Ini mah seperti nggak perlu disuruh acting, nangis beneran ini. sosok yang tadi itu adalah Mas Ian, suami. Saya kalau nggak ada Ian nggak tahu masih bisa bertahan nggak sampai di sini. Cuman kita kan nggak tahu, memang takdir kan Allah semua yang menentukan. Benar. Cuman memang penguat saya, support saya, dan yang dia mengembalikan kepercayaan diri saya lagi. Pokoknya semuanya itu Ian. Dia memang pernah janji pada saat ketemu saya waktu itu masih dipuja-puja orang ya. Dan dia kan memang bukan siapa-siapa. Kamu ingin menikah dengan aku? Aku ingat banget dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Kamu mau menikah dengan saya? Aku nggak punya apa-apa. Yang aku punya hanya tenaga dan pikiran. Namun sekarang ini tenaga dan pikiran dia memang buat saya semuanya 24 jam buat saya. Mam, di titik terendah Mami, apa sih yang sering disampaikan, dikuatkan oleh Mas Ian ke Mami? Yang akhirnya bisa membuat Mami melewatin semuanya. Suamiku selalu begini, kalau aku bilang aku capek, aku lelah, jangan, kamu nggak boleh bilang gitu. Kebahagiaan kamu tuh kalau kamu bisa memberi keluarga kamu. Kalau kamu sekarang lagi capek, lagi sedih, lagi memang lagi bener-bener kayak terpuruk banget, kamu punya Allah, Tuhan. Ayo ambil air wudhu. Udah selalu mengingatkan, apapun jam berapapun ambil air wudhu, sholat kamu. Udah cuman terus. Yang paling aku nggak bisa sampai sekarang masih kayak kadang-kadang masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri setelah ditinggal ibu saya. Karena ibu saya itu adalah orang yang saya ratukan. Saya paling takut sama ibu saya. Karena hidup saya waktu itu kalau nggak ada ibu saya, udah nggak mau jadi apa nggak ngerti. Waktu belum ketemu Ian ya. Tapi akhirnya aku bikin kecewa ibu saya. Aku udah bertahun-tahun menjaga jangan sampai aku buat kecewa ibu saya. Akhirnya aku bikin ibu saya kecewa. Pada saat aku kena kasus ibu saya sakit langsung nggak ada. Sampai nggak ada itu yang sampai sekarang aja aku belum berani loh datang ke makamnya. Oh itu menjadi salah satu hal yang Mami sayangkan sampai terjadi. Suamiku sama ayah saya nggak makam. Aku belum siap ya. Oke. Begitu luar biasanya Mas Ian mendampingi, bahkan di saat di momen-momen terberat Mbak Nunung, Mas Ian melewati semuanya bersama dengan Mbak Nunung.
Nah, cerita yang bisa kita simpulkan adalah sosok yang luar biasa yaitu Mas Ian. Iya. Kita selalu pengen ada. ngobrol. Iya. Kita pengen ngobrol langsung dengan Mas Ian. Sebesar apa cintanya ke Mbak Nunung, kita tanya langsung Mas Ian. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Ian. Yang sehat Mas. Sehat Mas. Iya. Silakan duduk Mas. Istri saya. Iya. Beliau kagum sama Mas. Dia juga hebat ya. Oh Mas Ian, oh berarti kalian ini sebenarnya saling mengagumi ya? Sebetulnya istri saya itu nggak tahu kalau saya di belakang tuh berusaha. Mas, jangan sampai Mbak Nunung botak, Mas Ian ikut botak. Iya, saya ikut botak. Itu gimana waktu itu Atas cerita? bawah saya botak. Iya Mas. Oh ini dicukur Iya. juga. Iya, iya. Dan mungkin yang ini aku mau ngomong hari ini ya. Apa yang mau disampaikan ke Mbak Nunung, Mas? Aku sebetulnya punya single. Punya apa? Single. Ada single? Iya. Oh yang Tapi mana? istri saya nggak tahu. Boleh dinyanyiin? Buat mami. Aku bukan pengemis. Jadi kacamatanya iya iya. Mas Ian, Dia orang hebat. Mbak Nunung menceritakan tentang Mas Ian sampai berkaca-kaca sampai nangis. Dia tuh orang besar. Iya, saya tahu. Namanya kan emang udah besar di entertain. Sabarannya besar. Iya. Cuma kalau udah marah tuh, Apa sih Mas kalau marah biasanya dia ngapain? dia tuh kayak anak kecil. Misalnya Mas? Telanjang depan sana. Oh, pas mandi kali. Suka ngeyel. Oh ngeyel. Tapi saya kalau lagi berantem saya masukin polsek udah trauma. Diem ya. Iya. Di jalan, gue dimasukin Iya. ngantar pulang. Beneran? Perjalanan Jakarta ke Solo. Hanya masalah makan, gue gak ditawarin makan. Gue mau ke sana. Ya dia kan nyupir. Iya. Ini kalau udah gue juga bisa emosi gitu loh. Sampai sana. Mas Ian, kenapa kepikiran? Antar dulu di Brebes sama di Tegal. Ya kenapa saya masukin kantor Iya polisi? kenapa kepikiran? Kan tinggal ngajak makan selesai. Nggak mau, saya udah nggak mau. Oh, udah karena nggak mau. marah gitu loh. Karena mau saya masukin sumur susah. Udah pernah nyoba? Iya, lupa. Nggak nyemplung. Iya. Iya. Itu gimana itu? Ini Mbak Nunung nggak ditawarin. Kenapa nggak minta kan suami? Jadi kita kan aku tuh kalau ke Solo kan bawa mobil sendiri. Ya perjalanan panjang. Biasanya kan bawa Iya selalu gini nih. bawa bekal. Iya. Jarang mau makan di rest area gitu bawa bekal sendiri. Oke. Nah pada saat ke rest area pertama suamiku udah lapar. Aku lapar makan ya? Iya begitu. Kamu nggak makan? Wah aku masih kenyang gitu. Oke. Terus jangka berapa meter tiba-tiba saya lapar. Ya aku lapar. Lah baru aja keluar dari situ. Ngeyel gitu ngeyel. Ngeyel Mas Deddy. Kalau kamu tuh dia cari rest area lagi kan ini malah ngundak-mandek kalau berhenti gitu. Kamu kayak orang kemasukan setan saya. Karena lapar, iya. Dia tuh bisa lari. Kalau lagi ngambek tuh turun dari mobil, dia lari. Lari, sampai berapa kilo? Digoda supir-supir. Nah, kenapa nangis? Gue mau ke sana kan gengsi. Iya. Ini kok nggak dikejar sih gue? Itu sesama. Itu Roma ya. Itu sesama supir truk lihat Mbak Nunung lari ngobrol. Ban siapa tuh? Tapi kita karena menceritakan kisah cinta dari Iya. Mami dan juga Mas Ian, kita punya saksi cinta. Benar. Jadi saksi nyata yang melihat betapa dalamnya cinta. Benar. Dan- Ini salah satu sahabatnya Mbak Nunung. Temen Betul. curhatnya Mbak Nunung juga. Dia tahu banyak tentang Mbak Nunung, tentang percintaan mereka. Bahkan sempat kerja bareng. Dan pokoknya Mbak Nunung sama sahabatnya ini deket banget tuh. Bu. Benar. Kita panggil ini dia, Kang Sule. Kang Sule. Silakan Kang Sule.
Ya enggak makan. Mas Ian. Kang Sule. Mas Ian. Iya. Ganteng Mas ya. Mami Menung sama Kang Sule tuh emang teman lama deket banget ya. Hidup bagaimana ini hidup ini? Hidup bagaimana ini? Ketukar-tukar gini. Biasanya curhat tentang apa sih? Mami Nunung yang sering curhat ke Kang Sule apa Kang Sule yang suka cerita-cerita ke Kang Sule? sih. Ya saya lah. Oh, suka cerita. Karena kan dia orang tua. Oh, diminta masukan. Gimana Mami Nunung biasanya kalau ngasih masukan ke Kang Sule? Nah itu Mami Nung yang Oh, apa Mam biasa yang diingetin ke Kang Sule? Ya, Kang Sule itu Kan lagi nggak sedih. pernah juga ke titik yang paling terendah. Jadi titik yang terendah itu bukan karena finansial ya. Iya, Ini kan karena semua mungkin Sule perjalanan hidup. perjalanan hidup. merasa bahwa kok kenapa ya salah gue itu apa gitu ya, ada masalah di pekerjaan gitu sampai dia bilang nih kalau rumah ini aku jual, rumah yang di Tambun, terus aku pindah di pegunungan, aku mau hidup di sana dengan temen aja. Seneng ya? Sule emang begitu. Iya. Itu itu gimana ya Mi? Aku bilang kamu nih ngomong. Gantian. Udah aku bilang ya pokoknya aku semangatin aja, aku kasih jalan keluar, aku semangatin. Kalau Mas Ian deket juga sama Kang Sule? Ya kalau lagi di tempat syuting aja. Oh, ketemu aja? Ya, terutama orang. Gimana sih sosoknya di mata Mas Ian tuh Kang Sule tuh orang temennya yang seperti apa Kang Sule? Penyakitan ya. Iya nggak penyakitan. Kang Sule. Oh Kang Sule. Kang Sule yang penyakitan. Oh iya Mas Ian. Bingung tau? Iya. Hidup bagaimana? Mana itu? Oh gitu ya. baik. Oh baik, Ian baik. Apa sih kebaikannya Ian? Selalu jaga Mami Nung. Oh karena Kang Sule tahu ya. Iya. Tahu. So tahu lo. Mas Ian tuh sayang banget sama Mami Nunung ya? Oh, sayang Pengetahuan Kang Sule? Iya. Iya. Boleh dipegang tangannya. Apa yang mau disampaikan ke Mami Nunung? Apa yang mau disampaikan ke Mami Nunung? Perjalanan panjang, naik turunnya kehidupan biasa. Apa sih yang pengen disampaikan ke? Yang Kau bagai air yang Belum nyanyi Le. Emang Sule tuh seneng bercanda. Bercanda mulu dia. Ya. di dalam ya. berdebu. Kamu semangat aja. Akhirnya Sule itu. Sule. Apa berdua kotoranmu itu? Ya pokoknya suatu saat aku selalu berdoa. andai bisa laut dan pantai Enggak. tak akan ku Baru kali ini aku dengar Sule suaranya sumbang. Ya udah. Tapi kita lanjut lagi ya. Tetap deh. Tawa aja. Tawa Culture. Kang Denny, aku izin buat briefing dulu bentar Tuh, ya. Ben izin besok kan Briefing lagi. Jangan gitu dong. Tapi bagus nih, jadi kalau dia briefing itu kita jadi ngingetin lagi. Benar. Walaupun sebenarnya kita udah tahu. Pasti penonton pada penasaran itu kru yang biasa ngasih briefing Instagramnya apa sih? Udah mulai loh. Follower udah nambah 4 kan? Yang cewek-cewek bondol lucu itu katanya. Coba apa briefing apa nih kita nih? Aku mau briefing, kita di acara ini bakalan ikutin parodi pencarian jodoh. Oh, karena kita semua suka sama acara itu. Iya, Dari dulu aku pengen banget nyobain itu. Iya. Acara kali ini namanya Take Me Home. Jadi yang Take Me Home. Kamu pengen banget acara itu? Iya. Sampai segitunya kamu. Pokoknya nanti pasangannya bakal dibawa pulang karena kan saya Take Me Home. Oh, jadi nih. Jadi Bisa mereka nih. langsung dibawa pulang. Oh iya.
Ya karena kan ntar dianggap jodoh sama yang lagi nyari pasangan juga. Bintang tamunya nanti juga cakep-cakep banget. Ganteng-ganteng pria lajang udah kita siapin. Banyak. Dua doang. Ada, tapi ini udah yang Ada. terbaik. Coba mainkan aja lah main. Oke lah, langsung udah kita pam, Langsung kita aja. pam. Oke. Oke, thank you Bondol. Thank you guys. Oke. Oke, selamat datang di Take Me Home bersama para wanita single. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Baik, para wanita single, saya sudah punya satu pria lajang yang pertama yang mungkin akan memikat hati kalian. Nanti kalian boleh bertanya masing-masing satu pertanyaan dan dia akan saya kasih kesempatan untuk menentukan siapa yang dia pilih dengan cara mematikan lampu yang tidak dipilih. Para wanita single, ini dia, terima pria lajang kita yang pertama. Tepuk tangan. Saya kira halo. Brafi. Iya. Oke, silakan perkenalkan diri. Halo single ladies. Hai. Perkenalkan, nama aku Brevi. Aku bekerja sebagai profesional DJ. Kalau di nge-DJ tuh satu klub aja bahagia, apalagi kalau cuma berdua doang. Oke, masing-masing. Tipe kamu ya? Tipe kamu ya? Tipe-tipe aku. Oke. Nah, saya kasih kesempatan masing-masing boleh loh nanya satu pertanyaan aja. Aku boleh nanya dulu Boleh, ya. boleh. Kamu kesibukannya selain nge-DJ ngapain? Buka usaha. Oh, buka bisnis, punya bisnis dia, punya bisnis. Baru mau buka. Iya, baru mau buka usaha. Oh. Seorang bisnismen juga dia. Oke. Budidaya tuyul ya. Oke, kamu mau nanya apa? Pengen tahu apa dari Kalau aku Desi? ya, kan kriterianya 15 tahun di atas Oke. aku. Kira-kira kamu deket nggak 15 tahun di atas aku? Kayaknya jauh deh. Jauh ya? Ya seumuran ya. Kamu mau nanya apa? Kriteria cewek kamu seperti apa? Oh, kamu suka cewek gimana sih? Pemain film. Oh, enggak. Pemain film. Pemain film mau suka ya. Terus lebih tua. Oh, yang Karena lebih biar pengertian, menerima apa adanya gitu. Oh, kamu malah nyarinya sukanya yang lebih tua. Oke. Yang udah tahu pahit manisnya hidup gitu. Oh, Boleh saya lagi nggak? boleh. Emang terakhir kali pacaran kapan? Terakhir pacaran kapan? Kan berarti kan semua yang di sini kan iya. semua jomblo. Ini semua jomblo. Kamu juga jomblo. Terakhir kan? jomblo, iya baru banget putus lagi. Oh, baru putus. Iya. Baru putus ya. Jadi. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kamu tipenya suka yang tan skin atau yang shiny? Oh iya. Kamu suka yang tan skin apa yang lighting? Kamu suka yang tan skin apa light skin? Karena kan Dua-duanya di sini suka. ada beberapa. Apa aja suka, kalau skin nggak ada kriteria, fisik nggak ada kriteria sih. Oh, nggak ada kriteria apa aja ya? Mau nanya apa? Kalau aku nanyanya simpel aja. Kalau kamu dapat aku nggak minta apa-apa, cuman beli lilin aja. Kamu jaga lilin, aku cari duit. Ya ampun. Oke. Dia ngepet. Kamu boleh loh. Sekarang tadi mereka udah nanya ke kamu. Kamu boleh nanya ke Kalau dari- perwakilan atau ke semuanya boleh. Abel, kriteria kamu tadi apa nih? Tadi lu belum denger ya? Oh, nah, Kriteria. pengen denger langsung. Kamu suka cowok yang apa? Yang sehat supaya Senang olahraga dia suka. olahraga supaya nggak cepet mati. Karena beberapa mantannya dia mati cepat. Oke. Oke, kalau dari Asyal apa? Aku tadi rajin sholat. Beda nih kayaknya. Ada. Namun. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan omongannya. Oke. Kamu mau nanya apa ke Lala? Ini Marion Jola panggilannya Lala. Mananya apa? Oh iya, sama kriteria. Oh, tadi usia Tadi dia. usia ya. Selain usia mungkin ada fisik atau sifat. Kalau aku sih sebenarnya kriteria aku nggak banyak. Aku cuma mau cowok yang nerima aku aja sebenarnya. Selain 15 tahun di atas aku ya, yang nerima aku, terus udah punya rumah, mobil, terus punya beberapa apartemen. Kalau aku sih sebenarnya kriteria aku nggak banyak. Banyak ya. Iya, jatuhnya banyak. Berapa? Ini material. Ini material. Bukan material. Material mah ada batu, semen.
Oke. Nggak yang spesifik sebenarnya aku nggak muluk-muluk. Rumah, mobil, terus punya beberapa apartemen. Itu muluk-muluk banget yang lu sebutin. Rumah, kita baru banyak Tapi banget. wajar dong kalau wanita minta yang Iya. Aku kan zaman sekarang, tapi aku sebenarnya suka yang satu passion sama aku juga di musik karena aku anaknya musik juga. Oh, jadi kamu seneng cowok-cowok yang dunia musik juga? Dunia musik. Temen saya ada Kang Servis Gendang. Itu musik juga ya. Saya carinya di Oke. sini. Kamu mau nanya apa? Kalau sama- Mami Nunung. Bukan Mami, Mbak Nunung. Ada Mami Nunung. gitu yang ditulis mami. Tahu kan bisa lu tuh, bisa nunung doang. Oke, Mami depannya. Kalau Ya depan, nggak berarti kreatifnya tuh sopan terus pas dia bikin gitu kan tetap Mami Nunung nggak enak bukan sama dia. apa-apa nih kalau Mami Nunung ada depannya Mami, gue mau pesen aja. Mau nanya apa sama Mbak Nunung? Kalau Mbak Nunung pertanyaan beda sih bang. Apa? Mbak. Mau pulang sama aku gak? Halo. Kan take me home. Iya. Lewat mana? Hati-hati loh kalau pulang sama Mami mencak-mencak di tol harus dibawa ke kantor polisi. Kantor polisi. Oke, sepertinya mereka sudah mulai saling mengenal, masing-masing sudah memberikan pertanyaan dan jawaban. Sekarang kita kasih kesempatan buat Brevi, kamu matikan lampu yang tidak kamu pilih. Jadi sisakan tetap menyala satu yang kamu pilih. Silakan. Ini udah beda agama nih. Oh, beda agama. Susah nih. Terus saya nggak suka olahraga. Nggak suka olahraga. Umur nggak beda 15 tahun lagi. Berarti sisakan ini. Kriteria sesuai bang nih. Wah, dijemput dong di gini dia ambil tangannya. Oke. Udah jadi peserta ini udah berapa tahun? Udah berapa tahun jadi peserta? 16 tahun. Baru ini aku mau pulang sama. Jadi ini udah season ke-16. Mbak Nunung daftar di peserta dari season 1. Jadi udah 16 tahun. Jadi kalau dia habis putus sama pacarnya, dia kan lagi salut. Iya. Tapi enggak dong, ini kan ada juga ternyata mereka yang ini nggak dipilih. Dia memilih kamu, berarti kamu spesial buat dia. Ya udah deh, Oh. Oh Mami harus mikir dulu, Mami mau ini, ikut ya? aku masih dipertahankan. Iya. Bukan Saya masih ada cowok lagi yang mau sama aku. bukan apa-apa. Karena Mami spesial, ini takutnya Mami ketemu peserta yang kedua nyesel. Ternyata yang peserta yang kedua ini yang tipe Mami. Jadi mereka nih, dia sih udah milih Mami. Iya. Mami nanti dihadapkan pada Oh kesempatan. jadi kita punya kesempatan juga. Ah, sama mereka Mami udah menang 1-0. Iya. Kalau ini, oke, langsung aja ya. Mami bisa gabung lagi ke sana. Lampu saya nyalain lagi. Silakan nyalain lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk pria single yang kedua. Silakan. Langsung bagi-bagi duit. Wah, ini cowok yang banyak dicari. Royal. Oke, silakan perkenalkan namanya. Royal duit 1.000. Apa? Yang penting kan duit. 1.000. 1.000 dong. Oke, ya perkenalkan ke para wanita single ini. Mereka bukan. Oh, baca sendiri lah. Oh, namanya Sule. Kami harja dong. Namanya Sule seperti sama tadi Brevi juga. Kalian boleh nanya satu pertanyaan tentang pasangan, target hidup. Dulu. Hei, yang matiin biar dia dong. Jangan lu yang matiin. Ini kayaknya di atas 15 tahun soalnya. Tak dulu. Oh beneran. Jangan beneran acting. Acting lah, acting. Gua doain kesetrum lu. Biar ini urusan saya. Urusan saya
pastikan nyala, tenang aja. Saya tuh udah nyuci kaki ibu saya mau cari jodoh. Masa segini? Tenang. Nih saya pastikan cuma nyala. Nyalain Saya dulu. tahu yang ini beneran kosong. Nyala. Kamu ini, kesempatan deh, ntar nggak saya ajak nyalain syuting lagi ya. Gimana sih? Maaf. Ini acting. Please, ya. Dapat beneran. Mohon maaf. Acting lo ya. Acting. Single man yang ini kayak ayam-ayam kemerdekaan yang warna-warni itu. Harusnya rambutnya disisir rapi, jangan diwarna-warna gini. Itu situ tuh pakai ini nih, gue juga nggak mau. Ini panas Pak, 3 rangkap sumpah tuh. Ya. Tapi ini keren. Ini hip hop, style hip hop ya. Hip hop. Oke, silakan ada yang mau diketahui tentang Alur aja dulu. pria single ini. Kita nggak tertarik lagi jadi nggak mau nanya apa-apa. Asik, gue doain lu punya jodoh kayak gue lu. Hati-hati lu. Saya mau nanya. Kesibukannya apa, iya. bisnis atau apa? Itu dari kecil emang rambutnya tumbuh warna-warni. Pakai wig, nggak lihat kamu. Ini fashion. Dia update sama style. Di New York ini lagi tren. Kan pulang ke luar negeri terus ya. Ah, enggak kata siapa masih. Dibelain loh itu loh. Mau nanya apa yang di ujung? Apa ya? Kamu beneran single atau duda? Duda. Saya duda. 2 kali. Ini saya 1 kali lagi dapat gelas nih. Mau nanya apa? Kalau aku nanya, Kayaknya kriteria kamu masuk nih 15 tahun. Kayaknya Kamu beneran sih Maria Dula? Saya di sini hina banget sumpah. Enggak gitu. Mereka kan pada sana bercanda. Bercanda lu sampai dicopotin. Jangan beneran acting. Mau nanya, kolesterolnya tinggi. Oh enggak. Udah normal. Udah. Diabetes normal. Oh, kolesterol. Diabetes. Tipes, diabetes. Normal semua. Nggak ada penyakit. Lu nggak mau ngurusin 2 nanti ya? Yang ditanya penyakit, dia takut ngurusin saya Pak. Iya. Dia jalan-jalan, bu jalan-jalan ke mall dia. Takutnya ngurusin dulu gua nih yang lagi gini nih. Nanya aja, mau tahu aja nggak? Jarang. Tapi jarang loh orang PDKT nanya penyakit. Lo ketahuan buat bini males lo ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sih yang pengen Punya kamu duit tahu? nggak? Lu punya duit nggak? Baju lu gua bayarin. Duit ada, tapi kan duit bukan segalanya. Nah, Kalau dapetnya kamu ya segalanya duit. Emang gua milih lu? sabar. Tunjukkan sisi positif. Nggak ada itu Oh, iya. darah tinggi mungkin darah. Ada sedikit. Ada sedikit. Sebelumnya, darah saya itu rendah. Bagus. Nah, begitu masuk, Anda buka lampu itu, darah tinggi saya naik. Kamu harus terlihat tenang. Oke. Jadi mereka merasa Cool ya, nyaman, cool ya. merasa nyaman di hadapan. Kalau kamu tidak bisa menguasai emosi, bagaimana kalau mereka terjadi sesuatu? Tapi menarik kok, saya lihatnya kayaknya orang sukses ini. Kelihatan sih. Menghibur sih, kelihatannya menghibur ya. Kayak lucu gitu orangnya. Nah, Mbak, monyet juga lucu sih, Pak. oke. Kan baik dipuji. Untuk pria single, silakan matikan lampu yang tidak kamu sukai. Ini mana takut nyala nih. Ampun ya Allah. Gua nyari ke tempat lain. Oke, ya udah. Ternyata berarti kamu tetap dibawa pulang. Finally. Oke, sampai ketemu lagi besok. Ketemu lagi di Tawa Kacar.